Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dari saya mengupload konten saya yang terbaru, sobat-sobat, kemarin saya upload ya, untuk merespon dan memberikan penjelasan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh sahabat yang menambah bacaan i'tidal, sahabat Bilal yang setiap batal wudu berwudu kemudian sholat 2 rakaat, dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang menyatukan para sahabat ya saat sholat tarawih yang mulanya mereka lakukan sendiri-sendiri, kemudian disatukan oleh Umar dalam satu jamaah dan diimami oleh satu orang imam. Nah, ini semua bukan bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah. Dan saya sudah sampaikan juga dalil dan argumentasinya. Seandainya mereka ya yang selama ini berpemahaman apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat tersebut sebagai bid'ah, kemudian melegalkan amalan bid'ah mereka dengan pemahaman bid'ah hasanah, tentu saja ya tertolak ya, karena Islam sudah sempurna. Dan seandainya juga mereka mau menggunakan ya logika akal pikiran mereka secara benar, tentu saja mereka paling tidak akan berpikir ulang ya yang mengenai bid'ah-bid'ah yang selama ini mereka pahami, sobat-sobat. Tetapi mereka lebih suka taklid buta kepada ulamanya. Meskipun jelas ya Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat kembalinya bukan pada ulama, akan tetapi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan sobat-sobat, tidak ada yang merespon konten saya, substansi dari konten saya tersebut ya, kecuali mereka mengalihkan ke masalah yang sudah basi, sudah dijelaskan berkali-kali ya, tetapi hanya itulah yang mereka bisa lakukan karena logika dan akal pikiran mereka yang sehat sudah tertutup oleh karena ya sikap taklid buta kepada ulamanya, sehingga kebenaran yang bagaimanapun, kebenaran yang berdasarkan dalil, berdasarkan
berdasarkan argumentasi yang kuat, mereka akan tolak jika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama mereka, khususnya dalam masalah-masalah yang bid'ah. Sobat-sobat, ini kan ya, mereka sepertinya ya sudah mentok, tidak tahu lagi bagaimana merespon secara ilmiah, merespon dengan dalil dan argumentasi, akhirnya balik ke setelan awal, sobat-sobat. Tetapi sobat-sobat, ketika ditelusuri ya, ternyata mereka juga ya akan meninggalkan ulama mereka di saat ketika ulama mereka itu ternyata tidak sepaham dengan amalan bid'ah mereka. Ya, ketika kita mengajak ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka menolak. Mereka beralasan, berdalih ya, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi menurut pemahaman ulama. Nah, oke lah, coba kita ikuti cara berpikir mereka. Mereka katanya mengikuti ulama. Dalam hal mazhab, mereka mengikuti Imam Syafi'i. Akan tetapi, Imam Syafi'i pun mereka tinggalkan. Ketika Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai. Dan Imam Syafi'i yang menafikan ya kegiatan peringatan kematian yang dikenal dengan nama tahlilan, sobat-sobat. Nah, ini imam mereka, ulama mereka, mazhab mereka. Akan tetapi ketika Imam Syafi'i tidak sepemahaman, bahkan bertentangan dengan amalan bid'ah yang mereka lakukan, akhirnya mereka tinggalkan Imam Syafi'i dengan dalih dalam amalan ini, yaitu tahlilan. Kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi Syafi'iyah. Syafi'iyah ini ya ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam masalah tahlilan mereka tidak mengikuti Imam Syafi'i. Artinya kan tidak konsisten. Mereka inkonsistensi ya, ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman ulama. Tetapi ketika ulamanya ya, imam mazhabnya yang mereka ikuti tidak sepemahaman dengan amalan bid'ah mereka, itu pun mereka tinggalkan. Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA sudah menjelaskan ya bahwa Wahabi itu bukan Khawarij. Wahabi itu tidak sama dengan Khawarij. Nah, bahkan Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA mengatakan kalau bukan Wahabi yang menguasai
Arab Saudi, mungkin tiang Masjidil Haram itu disembah. Tapi kan, ya mereka tidak dengarkan. Mereka abaikan apa yang disampaikan oleh ulama mereka ini. Mereka tetap mengatakan Wahabi itu sama dengan Khawarij. Kemudian mereka sebutkan ciri-cirinya. Padahal ciri-ciri yang mereka sebutkan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Jauh dari ciri-ciri Khawarij. Jadi sobat-sobat, kalau kita analisa, sepertinya yang menjadi patokan mereka, yang mereka ikuti, ternyata juga bukan ulama. Akan tetapi adalah amalan bid'ah mereka itu sendiri. Karena mereka akan tinggalkan ulama yang tidak sepemahaman dengan mereka. Dan mereka akan ikuti ulama yang sepemahaman dengan mereka dalam hal amalan bid'ah yang mereka lakukan, sobat-sobat. Nah, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.